Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'ta likulli wahidin minna mas'alata wa khairan mimma yas'alak. Ya Jawadu ya Karim ya Arhamar Rahimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bismillah, bermula kata, menyusun kalam sanjung dan puja kepada Allah Azza wa Jalla, sang penguasa tunggal alam semesta. Selawat bermohon syafaat kepada Nabi Muhammad, Rasul pilihan alam sejagat, menyampaikan perintah dan risalah kepada umat. Kiranya kita semua selamat dunia akhirat. Bapak dan Ibu, Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu tidak mulia, tidaklah sampai ke kota Madinah, kota yang indah, kota yang sejuk, kota yang damai, kota yang tentram, dan di dalamnya ada suatu karamah kemuliaan, yakni adanya makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilafzin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita berada di hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 17.15 waktu Saudi Arabia, lebih kurang jam 9 lewat waktu Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, yang hari ini kita duduk di emperan, di pinggiran, di halaman, di pelataran antara hotel dengan Masjid Nabawi. Maka ini satu kemuliaan kepada kita semua Bapak dan Ibu. Tidak ada manusia yang hebat di antara kita. Kita ini semua adalah sama-sama makhluk Allah. Kita ini pilihan yang diberikan Allah untuk kesempatan bertaubat datang ke dua tanah haramnya, membawa segudang dosa yang selama ini kita perbuat. Beruntunglah kita yang hari ini bisa memijakkan kaki kita di kota Madinah. Mau dalam kondisi bagaimanapun kita, sehat walafiatkah, kuatkah, rematik yang munculkah, atau kaki yang udah mulai pecah-pecah, tangan yang udah mulai retak-retak, bibir yang udah mulai kering, nggak ada masalah. Inilah cara Allah yang mengundang kita. Kalau kita mengundang orang Bapak Ibu, pernahkah orang itu kita sengsarakan? Enggak. Pastilah orang yang kita undang itu kita muliakan. Kita kasih tempat duduk, kita kasih dia makan, kita kasih dia minum. Hari ini kita diundang oleh Allah datang ke kota Madinah dalam keadaan sehat walafiat. Kita dihidangkan ibadah yang indah. Maka ibadah apa yang harus kita isi? Yang pertama, kita sujud syukur, sudah kita lakukan. Yang kedua, salat taubat Bapak Ibu. Salat taubat. Mumpung di Masjid Nabawi, taubat atas dosa-dosa kita. Nggak ada yang tidak berdosa. Nggak ada yang dia itu sempurna hidupnya. Yang sempurnanya rokok. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kita yang sempurna mana ada? Pasti punya celah dan salah. Kadang-kadang awak seluruh, rupanya dia selera. Ini payah. Kadang-kadang mau nyari pahala, yang tinggal paha. Susah juga kita. Jadi Bapak dan Ibu, mumpung di sini, itulah yang kedua. Salat taubat. Iya, di sini mumpung ada yang belum, silakan salat taubat. Tapi sebelum salat taubat, upayakan kita mandi taubat. Kayak mana mandi taubat? Seperti kita mandi
untuk selesai habis dari berhubungan intim atau mandi suci, kita mandi bersih, habis haid, habis halangan, ibu mandi. Begitulah cara mandi untuk taubat. Baru sholat taubat. Perbanyak sholat taubat. Serahkan diri kepada Allah. Banyak ustadz orang yang menitip doa selama kita di sini. Jangan dulu doa orang yang ibu baca. Jangan doa orang dulu yang bapak baca. Udahkah kita doakan diri kita semua? Sempurnakah udah doa kita? Udahkah kita doakan anak keturunan kita? Istri, suami, kakek, nenek, ayah, emak kita? Baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Selesai belum ini? Kalau belum, jangan dulu orang yang kita doakan. Ya Allah, si Polan nitip doa begini, ya Allah. Jangan itu. Keturunan kita dululah yang kita doakan. Ini yang salah kaprah orang. Mumpung di sini Ustaz banyak kirim doa. Bukan. Mereka jangan hanya nitip doa sama kita. Nitip duit perlu. Kenapa nitip duit? Itu tadi, duit yang dia berikan sedekahkan. Belikan Quran, kasih. Beli kurma, sedekahkan. Beli minyak wangi atau beli air mineral, sedekahkan. Sedekah itu bukan perkara sikit atau banyak, tipis atau tebal. Sedekah itu dua kuncinya. Yang pertama ikhlas, yang kedua tulus. Kalau kita sedekah ikhlas, rezeki kita semakin deras. Yang kedua, kalau kita sedekahnya tulus, rezeki kita tidak pernah putus. Paham, Bu? Begitu. Sedekah, kasih. Apalagi kalau kita memang nggak mau mengeluarkan pakai duit. Bapak Ibu lihat tadi ada tong-tong air zam-zam kan? Lihat. Kan ada gelasnya. Waktu ibu bapak ngambil air, ada orang yang berdiri, maka itu kasihkan sama dia. Bapak ibu ambil lagi, ini dah sedekah. Jangan kita pelit. Cuma naruh gitu aja pun kita pelit. Kasihkan. Baru sisanya kita minum. Kita ambil lagi, kita minum. Nah, yang matanya kurang, pemandangannya agak rabun, gosokkan ke mata, gosokkan ke tangan, ke kaki kita. Iya. Itu betul. Ustadz, kalau saya agak rabun, habis saya cuci ke mata, apakah langsung nampak pandangan lebih terang? Tergantung. Ya kalau nggak juga sehat, pakailah kacamata. Yang pula gara-gara itu jadi masalah. Kalau kurang duit, sambil minum itu niat kan bertambah duit, nggak bertambah juga ya kerjalah. Yang pula gara-gara itu. Insya Allah besok 10:30 kita ada di seputaran Masjid Nabawi. Kita mau sedekah kurma, mau sedekah minyak wangi dan lain-lain mungkin. Insya Allah besok. Dan itu akan kita liput, kita kirim ke Metro TV insya Allah. Yang akan tayang di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu manfaatkan itu, tobat, kemudian bersedekah. Yang keempat, mumpung kita di sini Bapak dan Ibu, yang bawa istri, yang bawa suami, udahkah menyalam suaminya? Udahkah minta ridho suaminya? Udahkah suami juga minta ridho kepada istrinya? Yang datang kemari, yang suami dan istri tinggal, telepon. Minta keridhoannya, minta keikhlasannya. Kalau yang ikut enak, minta keridhoannya. Bukan hanya istri yang ngomong kepada suami, "Bang, makasih ya bang dibawa kemari." Enggak, minta keridhoannya. Suami juga bukan bilang, "Iya dek sama-sama." Enggak ada itu. Suami juga harus ngomong, "Inilah yang bisa kuberikan." Mudah-mudahan inilah jalan tariqan ilal jannah untuk kita menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu Bu. Kalau udah meninggal suami saya, Ustadz kayak mana? Ya janganlah Pak dibangunkan. Sebelum berangkat yang kemarin itu seharusnya ziarah.
oh lupa Ustaz, ya udah pulang nanti, sebelum ke rumah ziarah dulu. Nanti ada beberapa ritual, beberapa cara teknis sebelum pulang ke rumah. Itu nanti di Mekah kita buat sekali lagi videonya, tausiah kita. Sebelum pulang ke rumah ada amalan yang harus kita lakukan agar ibadah umrah kita semakin mabrur, semakin makbul insyaallah. Kemudian yang kelima, Bapak dan Ibu, di sini ada satu tempat yang doanya makbul. Itulah namanya Raudhah. Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Mana itu? Di antara mimbarku kata Rasulullah dan rumahku. Bainal mimbari wal baiti hadza raudhah. Di antara itu ada namanya Raudhah, satu taman. Nanti sajadahnya warnanya hijau. Di situ Bapak Ibu bersolat, habis itu mau berdoa supaya jangan nampak berdoa agar jangan diusir sama polisi-polisi itu. Bapak Ibu pura-pura sholat. Nah, di saat takbir begini, Bapak Ibu berdoa, ya Allah, segala macam doakan. Walaupun netes air mata, biarkan. Dah, sehabis itu mau langsung gerak-geraklah. Sujud pun kita boleh, atau pura-pura rukuk kita, tapi sambil kita berdoa. Inilah manfaatkan Bapak dan Ibu. Waktu-waktu kita yang ada di sini, 5 hal ini mudah-mudahan menjadi satu pendorong untuk lebih baiknya amalan kita sampai nanti di hari Sabtu kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah habis zuhur kalau tak silap nanti dijelaskan sama Ustaz Ari lagi. Ba'da zuhur hari Sabtu kita akan berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh yang pertama. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada nantinya beberapa hal yang mungkin dijelaskan juga oleh pihak travel. Jadi saya sebagai penghantar dalam tausiah sore hari ini, semoga apa yang saya sampaikan menggugah kepada kita semua agar jangan hanya memikirkan dunia, hubbud dunia wa kariyatul maut. Cinta kepada dunia, takut dengan kematian. Dan kita jangan hanya memikirkan belanja oleh-oleh dan lain sebagainya, tapi lakukan dulu ibadah-ibadah kita. Selesai itu baru kita doakan orang mau belanja, silakan belanja. Ya mau titip kurma boleh ke Mutawif atau lain sebagainya. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sore hari ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan kiranya kalaupun ada yang salah itu datang dari diri saya sendiri, kalau benar itu memang dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ibadah kita yang digiring oleh dua ustadz yang sudah tidak asing lagi, yang sudah melalang melintang, melalang buana dalam membimbing jamaah, insya Allah kita tidak tersesatkan. Kalaupun ada yang tersesat, itu kena ulahnya sendiri, maka dia tersesat. Maka ada yang hari ini nggak kumpul, mungkin ini ulahnya, maka dia tersesat, tidak kumpul bersama dengan kita. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar kepada kita agar besok-besok lusa kita bisa bersama kembali. Demikian kiranya, wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Enggak, langsung lah Bang.